top coat yang sering frosting, permukaan yang tidak rata, bagaikan kulit jeruk. Kalau teman-teman builder menghadapi masalah yang sama, video ini untuk kalian. Halo teman-teman builder semuanya, perkenalkan nama gue Andre dari channel Let's Create, channel di mana kita akan berbincang-bincang dan bercengkerama tentang Gunpla. Topik pada video hari ini adalah top coat, terutama top coat doff. Perlu diketahui bahwa top coat itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah gloss dan yang kedua adalah doff. Walaupun di tengah-tengah itu sering disisipkan semi gloss atau kombinasi antara doff dan gloss. Nah, tujuan dari top coat itu sendiri adalah melindungi part yang telah kita cat dari tangan-tangan jahil kita yang berminyak. Karena cat itu sangat takut yang namanya minyak. Selain itu, top coat juga dapat memberikan kesan yang berbeda dari plastik bawaan pabrik. Yang tentunya itu akan membuat plastik Gunpla itu terlihat lebih prestige dan juga lebih mahal. Tapi sangat disayangkan beberapa builder itu belum mengetahui cara top coat yang baik dan benar. Dan kendala yang biasanya mereka hadapi itu adalah frosting dan juga permukaan yang tidak rata. Bagi teman-teman yang belum tahu frosting itu apa, frosting itu dimana top coat menjadi butek warnanya dan menutupi warna part aslinya, yang tentunya sangat tidak bagus untuk dilihat. Alasan utama kenapa frosting ini terjadi sebenarnya menurut gue cuma satu, yaitu adalah top coat yang terlalu cepat kering. Bahkan beberapa builder itu bisa ngetop coat sebelum kena partnya aja itu cairannya udah kering. Jadi di video hari ini gue akan menjelaskan 5 cara yang gue yakini kalian akan bisa ngetop coat tanpa frosting dan tanpa kulit jeruk, teman-teman. Yang pertama itu adalah thinner yang kalian pakai. Yang kedua itu adalah PSI yang kalian gunakan. Yang ketiga itu adalah campuran top coat dan thinner. Yang keempat itu lebih teknis adalah jarak top coat kalian. Dan yang kelima, yang terakhir adalah teknik pengecatan atau teknik top coat. Nah, pasti kalian bingung nih, beberapa orang ada yang bilang cuaca itu juga berpengaruh. Tapi bisa gue yakini kalau misalnya kalian ngetop coat doff, cuaca tuh nggak berpengaruh sama sekali, teman-teman. Kecuali kalian misalnya tinggal di gunung yang sangat berembun kondisinya. Nah, itu akan mempengaruhi. Tapi kalau misalnya buat gue sendiri yang ada di Jakarta, itu nggak berpengaruh. Dan gue juga mau ngasih tahu kalian kalau misalnya di akhir video ini gue bakal mendemokan cara yang baik dan benar supaya tidak ada lagi pertanyaan atau kebingungan di antara penonton gue. So, mari kita masuk ke yang pertama. Thinner yang dipakai. Nah, beberapa builder yang gue tahu mereka hanya memiliki satu jenis thinner di workshop mereka. Kalau misalnya kalian memakai Mr. Hobby yang standar seperti ini ya, gue bakal show juga di video. Itu sudah jauh lebih dari cukup, tetapi kendalanya adalah pada saat kalian memakai rapid thinner. Karena balik lagi rapid thinner itu sangat cepat kering, teman-teman, yang biasanya digunakan untuk metalik. Bila top coatnya itu terlalu cepat kering, itu akan menyebabkan frosting yang kita nggak mau sama sekali. Balik lagi bukan berarti kita nggak bisa mentop coat pakai rapid thinner, tetapi resiko frostingnya itu akan jauh lebih tinggi pada saat kita memakai rapid thinner daripada thinner biasa. Nah, di sini gue memakai contoh thinner Mr. Hobby karena gue selalu memakai thinner Mr. Hobby. Gue nggak tahu kalau misalnya kalian memakai thinner yang lain, mereka akan punya lininya masing-masing seperti Gaya, Jamqueen, dan lain-lain. Yang kedua adalah PSI yang kalian gunakan. Semakin tinggi PSI-nya, akan semakin tinggi resikonya kalian mendapatkan frosting di top coat kalian. Kenapa seperti itu? Bayangin aja, misalnya kalian punya 2 cucian di rumah. Yang satu itu dianginin kenceng banget, dan yang satu itu dibiarin kering aja. Mana menurut kalian yang lebih cepat kering? Tentu yang dianginin itu akan lebih cepat kering. Nah, jadi logikanya itu sama aja di top coat. Pada saat kalian menggunakan PSI yang lebih tinggi, angin yang dikeluarkan akan lebih kencang. Dan itu akan memicu thinner atau top coat kita untuk kering lebih cepat. Yang ketiga itu adalah campuran top coat dan thinner, teman-teman. Untuk gue pribadi, Mr. Hobby gue selalu memakai 1:2 sampai 1:2,5. Tetapi balik lagi, semua builder itu memiliki rasio yang berbeda-beda. Tapi di tips video hari ini gue akan ngasih tahu itu karena itu yang paling sempurna buat gue. Jadi 1:2 sampai 1:2,5 itu sudah mantap jiwa melegenda. Nah, untuk kedua yang terakhir ini, jarak dan teknik pengecatan, gue akan langsung bawa kalian ke TKP di mana gue selalu ngecat, teman-teman, biar kalian juga tahu persis gimana cara pengecatannya, tekniknya, lekukan-lekukannya,
pergerakan tangannya segala macam. Jadi perhatiin baik-baik. Oke teman-teman builder semuanya, jadi ini adalah penampakan dimana gue biasanya ngecat. Sekarang pertama-tama gue bakal ngasih lihat kalian part yang akan gue cat. Nah ini adalah part yang belum dicat dan belum di top coat juga teman-teman. Di akhir video ini gue bakal ngasih lihat komparasi di antara yang udah di top coat dan enggak. Oke, lanjut ke TKP-nya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, ini adalah part yang belum di top coat. Jadi di sini gue mau kalian benar-benar perhatikan teknik yang akan gue ajarkan ke kalian, karena ini adalah kunci di mana kalian gak akan frosting dan gak akan pernah merasakan top coat yang tidak merata lagi. Pertama-tama, kita siapkan top coatnya tentu saja. Ini top coat flat ya, yang perbandingannya 1:2. Kita kocok dulu supaya rata. Oke, setelah itu ya prosedur standar, kita masukkan ke airbrushnya. Airbrushnya pastikan bersih ya. Setelah itu, ini adalah part yang sangat krusial. Gue mau kalian sangat memperhatikan jarak di antara part dan airbrush yang gue pegang ini. Jadi kira-kira jaraknya itu nggak terlalu jauh, sekitar 15 sampai 10 cm lah kita bisa bilang ya. Nah, hal yang paling pertama sebelum kalian menyemprot adalah bersihin dulu partnya teman-teman. Kalian tekan airbrushnya, keluarin anginnya, tapi jangan keluarin top coatnya dulu. Karena gue yakin banget sebersih apapun tempat kalian, pasti akan ada debu yang menempel. Nah, kalau misalnya udah ada debu yang menempel, terus kalian timpa cat atau timpa top coat, ya pasti nggak akan sempurna hasilnya. Kalau misalnya ada noda yang membandel, kalian juga bisa pakai kuas untuk ngebersihinnya teman-teman. Tapi untuk ini udah bersih, langsung kita mulai proses ngetop coatnya. Nah, proses top coatnya yang paling aman adalah pertama-tama kalian semprot dulu pojok-pojokannya. Ini adalah tips gue ya. Pojok-pojokannya kalian semprot dulu tipis-tipis. Ini hanya buat pemanasan ya, supaya kalian tahu. Setelah itu, gue mau kalian semprot semuanya dengan rata. Halo guys, sebelum videonya dimulai lagi, gue cuma mau ngasih tahu kalau misalnya di video itu tuh gue terus-terusan semprot. Sebenarnya kalian juga nggak harus melakukan itu, asalkan permukaannya itu semua sudah rata. Kenapa di video gue terus-terusan semprot? Karena gue sambil ngomong, udah gitu gue sambil videoin. Jadinya kalau misalnya gue stop itu kayaknya aneh. Nah, gue cuma mau ngasih tahu aja sih. Lanjut ke videonya. Nah, maksud gua rata adalah walaupun kalian tuh punya top coat yang doff ya, pastikan rata semuanya membanjiri satu partnya supaya terlihat gloss dulu tuh nggak apa-apa. Jadi pada saat dia basah, pastikan semuanya itu kena terlihat gloss teman-teman. Itu adalah kunci di mana kalian bisa dapat top coat yang sangat merata. Balik lagi ya teman-teman, jangan pernah ngetop coat tuh dari jauh banget, karena itu akan membuat kering terlalu cepat. Oke? Nah, udah cukup seperti ini ya. Gue bakal langsung kasih lihat hasilnya langsung setelah top coat. Ini top coat flat ya by the way, harus kalian ingat. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian bisa lihat, ini adalah hasil yang langsung dari proses top coat. Memang terlihat gloss, tapi ini yang memastikan bahwa kalian tuh memiliki top coat yang rata di semua partnya. Kita sekarang tinggal nunggu dia selama maybe 15 menit, 20 menit, dan itu udah sempurna dia. Gue bakal balik lagi. Nah teman-teman, ini adalah hasil top coatannya yang sudah kita tunggu selama 15-20 menit. Gimana menurut kalian? Apakah ini mantap jiwa melegenda? Dan gue meyakini juga bahwa kalau misalnya kalian mengikuti trik dan tips gue kelimanya ini, kalian akan memiliki top coat yang mantap jiwa melegenda. Uhui! Mungkin kita langsung balik ke Andre masa depan. Lanjut. Oke teman-teman builder semuanya, jadi itu adalah demo di mana gue ngetop coat. Gue yakin pada saat kalian mengikuti tutorial gue, gak ada lagi tuh yang namanya frosting dan permukaan yang tidak rata. Jadi teman-teman silakan banget dicoba, gua harap video ini bisa berguna untuk kalian, dan itu menutup video gua pada hari ini. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis, kasih tahu gua lagi video apa yang kalian mau lihat di channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, sampai jumpa.